Hao, kami dari podcast Bedtime Story. Oh iya, bagi kalian yang belum kenal sama kita perkenalan dulu ya. Wojau Jessica. Wojau Angelina. Wojau Keisha. Wojau Kevin. Wojau Sela. Wojau Darren. Wojau Anita. Dalam sejarahnya, perayaan Imlek adalah pesta untuk menyambut datangnya musim semi. Karena mayoritas penduduk Tiongkok kala itu menggantungkan hidupnya dari petani, maka para petani merasa hidup kembali setelah mengalami kematian pada musim dingin yang suram. Pada saat Cheng Beng ini, masyarakat Tionghoa tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga membersihkan kuburan leluhur. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa hormat kepada leluhur yang sudah meninggal. Tradisi yang tidak pernah absen dalam setiap perayaan Imlek ini memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu saat perayaan Imlek. Tradisi bagi-bagi angpau ini merupakan tradisi di mana masyarakat Tionghoa yang sudah berkeluarga memberikan rezekinya kepada anak-anak, sanak saudara, dan orang tuanya. Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di dalam angpau tidak boleh ganjil karena itu berhubungan dengan pemakaman. Imlek juga menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi sanak saudara. Momen ini digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk mempererat tali persaudaraan. Namun pada tahun 2021 ini, perayaan Imlek sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka merayakan Imlek di rumah saja dan mengurangi kerumunan. Dikutip dari KBBI, Imlek adalah tahun baru Cina yang jatuh pada tanggal 1 bulan pertama di awal tahun, berkaitan erat dengan pesta menyambut musim semi. Imlek juga disebut sebagai penanggalan Cina berdasarkan peredaran bulan. Tahun baru Cina dirayakan setiap tahun oleh masyarakat keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Pemerintah Cina menetapkan momen tahun baru Cina sebagai hari libur nasional selama 1 pekan. Perayaan tahun baru Cina di Indonesia sebagai tahun baru Imlek. Ornamen khas saat anugerah tahun baru Imlek adalah peringatan yang serba merah. Ternyata, toples ada asal-usul di balik itu semua loh. Berdasarkan legenda, dahulu ada seekor naga yang bernama Nien, yang tinggal di gua dan turun saat musim dingin untuk mencari mangsa saat ia kelaparan. Ia memangsa penduduk desa dan hewan ternak. Suatu hari, penduduk yang melihat Nian ketakutan setelah bertemu anak kecil yang memakai baju warna merah. Penduduk mempercayai bahwa Nian takut dengan warna merah dan keramaian. Sehingga di setiap akhir tahun, penduduk Tionghoa meletakkan lentera dan gulungan kertas berwarna merah di depan rumah mereka masing-masing. Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian. Tahun baru Imlek di Indonesia sempat diharamkan sejak Presiden Soeharto mengambil alih kuasa. Selama Orde Baru berkuasa, etnis Cina tak diakui sebagai suku bangsa dan dikategorikan sebagai non-pribumi. Kebijakan diskriminatif itu yang mengukuhkan sentimen anti-Cina dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya ada toleransi terhadap etnis Tionghoa terekam pada tragedi Trisakti tahun 1998 silam. Kala itu banyak warga Tionghoa yang meninggalkan Ibu Pertiwi ke luar negeri. Sejarah harta bendanya, bahkan tak sedikit perempuan Tionghoa yang diperkosa dan dibunuh. Lebih lanjut, masa-masa suram itu akhirnya berakhir.
kala reformasi bergulir pada tahun 1998 setelah tragedi mengancam itu berakhir. Selama mengemban tugas sebagai presiden menggantikan Soeharto, Presiden Habibie menerbitkan Impres nomor 26 tahun 1998. Ia membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Impres ini juga berisi penggantian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Tionghoa merasa mendapatkan kembali ketenangannya hidup di tanah air setelah Gus Dur diangkat menjadi presiden keempat kala itu. Gus Dur membuka kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001 pada tanggal 9 April 2001. Perpres tersebut meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif, namun hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya. Hal-hal yang dilarang dalam memperingati tahun baru Imlek adalah dilarang menggunting rambut. Mitosnya, menggunting rambut sendiri dipercaya membuang sial, maka dianjurkan untuk memotong rambut sebelum Imlek dan membuang sial di tahun yang baru. Yang kedua, jangan memakai baju warna putih. Disarankan untuk memakai baju yang berwarna cerah seperti merah, pink, orange, karena warna tersebut melambangkan keberuntungan. Sedangkan warna putih dan hitam dilambangkan sebagai warna yang melambangkan duka. Tidak diperbolehkan menyapu rumah, bersih-bersih seperti menyapu dan mencuci piring pada saat tahun baru. Dan juga tidak diperbolehkan karena dianggap membuang rezeki yang baru didapatkan. Tradisi membagikan angpau. Perayaan Imlek sangat identik dengan pembagian angpau. Tapi yang boleh memberikan angpau adalah orang yang sudah menikah loh. Ternyata buat yang belum menikah dilarang memberikan angpau, karena hal itu dianggap akan mengurangi keberuntungan dan menjauhkan dari jodoh. Pada tahun 2021 ini, perayaan Imlek berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini, perayaan Imlek berbeda dikarenakan COVID-19. Mereka merayakan Imlek di rumah saja dan mengurangi kerumunan. So many podcasts this time. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Stay healthy and be happy. See ya!